Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok keempat yang beranggotakan 5 orang. Saya Rizka Anissa, Saya Sunarti, Saya Widya Agus, saya Tasya, saya Salsabila di Astinkias. dan di sini kami akan menjelaskan pembentukan bumi dan strukturnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan bumi. Pembentukan awal bumi adalah proses yang kompleks dan berlangsung selama jutaan tahun. Berikut adalah penjelasan rincian mengenai tahapan pembentukan bumi, yaitu terbagi menjadi 6. Yang pertama, nebula matahari. Kedua, proses kontraksi dan pembentukan matahari. Ketiga, akresi dan pembentukan perintesimal. Keempat, diferensiasi. 5. Pembentukan atmosfer dan osean. 6. Evolusi awal kehidupan. Dan yang pertama yaitu nebula matahari. Proses pembentukan bumi dimulai sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, dan awal gas dan nebu kosmik yang disebut nebula matahari. Nebula ini adalah sisa dari ledakan binatang supernova yang diruntuh di bawah penguras gravitasi. Cakram berputar gravitasi menarik partikel-partikel dalam nebula menjadi gumpalan-gumpalan, membentuk cakram berputar di sekitar probinatang yang kelak menjadi matahari. Dan yang kedua, proses kontraksi dan pembentukan matahari. Nebula mulai mengalami kontraksi dengan sebagian besar materi berkumpul di pusat untuk membentuk matahari. Matahari yang tersisa membentuk cakram datar di sekelilingnya. Proses ini menghasilkan energi panas yang sangat tinggi, memicu reaksi fusi nuklir di dalam matahari. Yang ketiga, akresi dan pembentukan planetesimal. Partikel-partikel kecil dalam cakram mulai saling bertabrakan dan bergabung, menciptakan objek yang lebih besar yang disebut planetesimal. Proses ini berlangsung selama jutaan tahun. Ketika planetesimal ini terus bertumbuh, bumi awalnya berada dalam keadaan cair akibat energi panas dari tabrakan dan peluruhan unsur radioaktif. Ini menciptakan kondisi bola magma. Yang keempat, diferensiasi. Ketika bumi mulai mendingin, materi yang lebih besar besi dan nikel tenggelam ke pusat, membentuk inti bumi. Material yang lebih ringan membentuk mantel dan kerak. Proses ini menghasilkan struktur berlapis di bumi ketika saat ini inti dalam, inti luar, mantel dan cair kerak padat. Yang kelima, pembentukan atmosfer dan osean. Gas-gas beracun seperti karbon dioksida dan metana dilepaskan dari interior bumi melalui aktivitas vulkanik. Seiring waktu, uap air mulai mengembun dan jatuh sebagai hujan membentuk lautan. Pembentukan lautan menciptakan lingkungan yang mendukung kehidupan awal. Dan yang keenam, evolusi awal kehidupan. Setelah lautan terbentuk, kondisi menjadi lebih stabil, memungkinkan proses kimia kompleks di dalam air laut untuk menghasilkan bentuk-bentuk kehidupan awal seperti mikroba. Dan adapun proses pembentukan bumi adalah perjalanan panjang yang melibatkan interaksi gravitasi, akreasi, diferensiasi, dan pembentukan atmosfer serta lautan. Seperti tahap memainkan perang paling dalam menjadikan bumi sebagai planet yang layak huni saat ini. Kami akan menjelaskan tentang struktur dan lapisan bumi. Bumi merupakan planet ketiga, dan bumi tersusun dari beberapa lapisan yang terdiri dari kerak bumi, mantel bumi, inti bumi bagian dalam, dan inti bumi bagian luar. Supaya semakin jelas, yuk bahas satu persatu. Yang pertama, kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar dari planet bumi yang terletak di atas mantel. Kerak bumi memiliki dua tipe. Yang pertama, kerak benua, dan yang kedua, kerak samudra. Kerak benua lebih tebal, rata-rata 30-50 km, dan terdiri dari batuan granit. Memiliki lebih banyak bentuk relief seperti pegunungan dan dataran. Kedua, kerak samudra. Kerak samudra lebih tipis, rata-rata 5-10 km, dan terdiri dari batuan basal. Terletak di bawah lautan dan biasanya lebih padat. Kerak bumi terbelah menjadi lempengan besar
seperti potongan puzzle, yang biasa disebut dengan lempeng tektonik. Kerak bumi terdiri dari berbagai mineral dan elemen, termasuk silikat, aluminium, besi, kalsium, natrium, kalium, dan magnesium. Kerak bumi terlibat dalam banyak proses geologis, seperti tektonik plat yang menyebabkan gempa bumi dan pembentukan pegunungan. Yang kedua, erosi dan sedimentasi, yaitu perubahan bentuk lahan melalui proses alami. Yang ketiga, aktivitas vulkanik, merupakan tempat munculnya aktivitas vulkanik di mana magma dari mantel dapat naik ke permukaan. Ciri-ciri kerak bumi. Yang pertama, terdiri dari berbagai unsur, yaitu magnesium, kalsium, besi, aluminium, sodium, silikon, hingga oksigen. Yang kedua, suhu lapisan terluar bumi ini meningkat seiring dengan kedalamannya. Yang ketiga, kerak pada bagian terbawahnya menyentuh angka 200 sampai 400 derajat Celcius. Bagian ini menutupi sekitar 41% permukaan. Struktur lapisan bumi yang kedua yaitu mantel bumi. Mantel bumi adalah lapisan di bawah kerak bumi yang membentang dari kedalaman sekitar 30 km hingga sekitar 2.900 km ke pusat bumi. Beberapa poin penting mengenai mantel bumi, yaitu mantel terdiri dari batuan silikat yang kaya akan magnesium dan besi. Batuan di mantel bersifat lebih padat dan lebih panas dibandingkan dengan kerak. Mantel terbagi menjadi dua bagian, yaitu mantel atas dan mantel bawah. Mantel atas termasuk lapisan yang lebih dekat dengan kerak dan lebih dingin. Mantel atas juga berinteraksi dengan kerak dalam proses tektonik. Mantel bawah lebih dalam dan memiliki tekanan serta suhu yang sangat tinggi. Temperatur dan tekanan suhu di mantel meningkat dengan kedalaman, mencapai lebih dari 3.000 derajat Celcius di bagian bawah. Tekanan juga sangat tinggi, menyebabkan perubahan sifat fisik batuan. Mantel bumi mengalami pergerakan konveksi, di mana material panas naik ke atas, kemudian mendingin dan turun kembali. Proses ini memicu pergerakan plat tektonik di kerak. Mantel berperan sangat penting dalam banyak fenomena geologis, termasuk gempa bumi, pembentukan gunung, dan aktivitas vulkanik. Pergerakan material di mantel juga berkontribusi pada siklus geologi bumi secara keseluruhan. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lapisan bumi berurutan dari yang paling luar hingga yang paling dalam, yang terdiri dari kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Yang ketiga, inti bumi. Inti bumi merupakan lapisan terdalam dan menjadi pusat dari massa bumi. Ia berada di bagian paling tengah dari bola bumi dan berukuran sangat tebal, yaitu sekitar 3.500 km. Inti bumi berisi material cair panas yang mengandung logam dan sangat padat. Material penyusunannya antara lain logam, besi, dan nikel yang sebanyak sekitar 7% sampai dengan 8%. Inti bumi terbagi menjadi dua bagian, inti bumi bagian luar dan inti bumi bagian dalam. Inti bumi bagian luar yaitu lapisan yang terletak di bawah mantel bumi yang memiliki ketebalan berkisar antara 2.885
hingga 5.144 km di bawah permukaan bumi, yang terdiri dari material bergerak dan mempunyai sifat yang cair. Adapun ciri-ciri inti bumi bagian luar, yang pertama merupakan struktur cair yang terdiri dari besi nikel, sulfur, dan oksigen. Yang kedua, inti bagian luar ini berada di kedalaman 2.885 sampai dengan 5.144 km. Yang ketiga, dengan ketebalan sekitar 2.200 km. Yang keempat, memiliki suhu sekitar 3.700 derajat Celcius. Yang kedua, inti bumi bagian dalam. Yang pertama, inti bagian dalam bumi berbentuk seperti bola yang memiliki radius 1.220 km atau sekitar 1/4 ukuran bulan. Adapun ciri kedua, memiliki kedalaman sekitar 5.150 sampai dengan 6.370 km di bawah permukaan laut. Yang ketiga, memiliki kandungan inti di alam bumi yang tersusun dari besi, nikel, sulfur, oksigen, silikon, dan potasium. Yang keempat, memiliki suhu yang berkisar 4.300 sampai 5.400 derajat Celcius, yang dimana suhunya ini hampir sepanas suhu permukaan matahari. Inti bumi yang sangat panas ini memiliki fungsi antara lain: yang pertama, menghasilkan gaya gravitasi; yang kedua, menimbulkan adanya gaya magnetik; yang ketiga, menyebabkan bumi mengalami revolusi bumi; yang keempat, menyebabkan terjadinya erupsi Gunung Merapi. Kami akan menjelaskan mengenai terbentuknya benua dan samudra. Benua terbentuk dari proses pergerakan lempeng tektonik yang menyatukan pulau-pulau menjadi daratan yang lebih besar. Pergerakan lempeng tektonik dapat terjadi secara konvergen menuju satu sama lain, divergen atau berpisah, atau transform atau bergerak satu sama lain secara horizontal. Menurut teori apungan benua, benua terbentuk dari pecahan superbenua bernama Pangea. Pangea pecah menjadi dua benua besar, yaitu Laurasia di bagian utara dan Gondwana di bagian selatan. Pergerakan bumi menyebabkan gaya sentrifugal yang mendorong kedua pecahan tersebut semakin menjauh. Samudra terbentuk melalui proses yang panjang dan terjadi sekitar 4,4 miliar tahun yang lalu. Adapun beberapa proses pembentukan samudra. Yang pertama, perubahan bentuk bumi. Letusan gunung api menyebabkan permukaan bumi tertutup debu vulkanik yang menghalangi cahaya matahari. Yang kedua, uap air mengembun. Saat bumi mendingin, uap air di atmosfer mengembun dan jatuh sebagai hujan. Yang ketiga, hujan memenuhi cekungan bumi. Hujan yang turun selama berabad-abad memenuhi cekungan di permukaan bumi. Yang keempat, cekungan bergabung membentuk samudra. Cekungan-cekungan tersebut bergabung dan membentuk samudra. Selain itu, samudra juga terbentuk melalui pergerakan lempeng tektonik bumi dan penyebaran dasar laut. Lempeng tektonik bergerak secara perlahan-lahan melintasi dasar lautan dan bertemu dengan kerak benua melalui proses subduktion. Batas-batas lempeng yang mengalami subduktion merupakan pusat aktivitas gunung api dan gempa bumi.
Baik, itulah materi yang dapat kami paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.